Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Anang Wahid Official Channel yang dimuliakan Allah, pemirsa Guru Yidi Channel dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tanpa kurang suatu apapun, dan masih dalam semangat hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-77. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa menyapa seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah dan telah hadir di tengah-tengah kita. Ya, bagi pemirsa Anang Wahid Official mungkin masih baru, dan bagi pemirsa Guru Yudi Channel mungkin sudah sangat kenal ya karena pemilik channelnya. Telah hadir di tengah kita seorang ustadz, seorang pakar ruqyah syar'iyah yang jauh-jauh datang dari Samarinda, Kalimantan Timur, datang ke Trenggalek, Masya Allah, nyebrang laut untuk bersilaturahim dan berbagi ilmu di Trenggalek, Jawa Timur ini. Baik, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah. Terlihat dari wajahnya yang Masya Allah, bersinar. Yang sudah bersinar ya. Masya Allah, semoga panjenengan sekeluarga selalu sehat. Amin. Begitu juga sama antum. Amin. Kapan, hari apa datang ke Trenggalek? Alhamdulillah, kemarin hari Sabtu, dan insya Allah Sabtu yang akan datang kita kembali ke Samarinda. Cepat sekali. Begitulah. Padahal kita belum memburu jin ini. Akhir zaman waktu semakin cepat gitu ya. Semakin cepat dan tempat semakin dekat. Semakin dekat. Dan ini tanda-tanda kiamat ya, Betul. Iya, Masya Allah, nggih. Jadi antum sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah. Hanya ada sedikit dari nikmat yang sedikit Allah kurangi, tapi masih disyukuri seperti itu. Masya Allah. Iya, nikmat itu, sakit itu kalau kita ini tidak bersyukur, artinya tidak kita sabari, kita mengeluh, maka itu akan menambah dosa kan, begitu. Tapi kalau kita bersabar, maka itu bisa menjadi penggugur dosa kita. Amin. Semoga apa yang diambil dari antum, amin, itu bisa mengangkat derajat dan menggugurkan dosa-dosa di masa yang lalu. Masya Allah. Baik pemirsa Guru Yudi Channel maupun Anang Wahid Official, pada kesempatan sore hari ini kita akan berbicara atau berbincang tentang masalah ruqyah syar'iyah. Jadi begini Ustadz, kalau di masa sekarang ini, di mana sekarang ini kan zaman modern, betul, tetapi masih sering banyak terjadi fenomena orang kesurupan, orang-orang yang katanya bisa melihat penampakan dan sebagainya. Itu kalau dalam kacamata ruqyah syar'iyah sendiri seperti apa, Ustadz? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Berkenaan dengan fenomena yang disampaikan oleh Ustadz Anang tadi, memang tidak kita pungkiri ya, adanya fenomena kesurupan massal seperti itu. Yang sebenarnya Ustadz Anang, ketika kesurupan massal itu sebenarnya sumbernya satu orang aja gitu. Satu orang aja yang memang mungkin pada saat itu dia kesurupan. Tetapi ketika orang tadi kesurupan, terus dia berteriak, biasanya kami temukan ini di sekolah-sekolah gitu. Yang sering kita temukan di sekolah-sekolah ada kesurupan massal. Sumbernya satu orang, tapi begitu satu orang ini histeris berteriak, yang lain pada ikut ketakutan gitu, Kesetrum. Kata orang kesetrum, padahal gimana ya, secara psikologi mungkin dia merasa ketakutan, sehingga ketakutan itulah yang membuat dia seperti merasakan kejang-kejang ataupun menangis tanpa dia sadari seperti itu. Sehingga ketika kami sampai ke sekolah yang banyak anak-anak tadi kesurupan, kita lihat, yang kita tanya mana sumbernya, mana orang atau anak yang pertama kali kesurupan, dan juga mana yang ikut-ikutan, artinya setelah ada yang berteriak tadi, mana yang ikut-ikutan berteriak, dan penanganannya beda gitu. Oh gitu. Penanganannya beda, dan kita bisa melihat orang ini betul-betul kesurupan atau orang ini yang histeris biasa saja, bisa kita bedakan gitu. Jadi memang yang biasanya yang menjadi sumbernya itu memang rata-rata kemasukan jin gitu, Ustaz? Bisa jadi kemasukan jin,
Dan juga biasanya juga ada latar belakang dari keluarga, faktor keluarga seperti itu. Sehingga terbawa ke sekolah atau ke aktivitas di sekolahnya. Iya. Seperti itu. Sebelum kita berbicara lebih jauh, Ustaz. Jadi kalau yang kita ketahui ya, jadi jin dan setan itu kan apa ya? Dia itu punya visi dan misi untuk menggoda manusia. Betul. Cuman kalau kami yang memang tidak terjun ke dunia ruqyah, itu kan pemahaman kami jin itu menggoda hati manusia, setan itu menggoda hati manusia. Iya. Tetapi kenapa kemudian prakteknya dalam kehidupan sehari-hari kok bisa sampai masuk ke dalam tubuh, kemudian bisa menyebabkan seseorang itu sampai teriak-teriak, kesurupan seperti itu, Ustaz? Ya banyak faktor sih, Ustaz Anang. Kadang-kadang faktornya tersebut ketika dia lalai dari menjalankan ibadah kepada Allah. Terus sudah tidak pernah beribadah atau jarang beribadah, kadang-kadang dia suka melamun. Suka melamun ini adalah pintu-pintu syaitan, pintu-pintu bangsa jin yang sangat mudah dia masuki. Melalui pintu melamun tadi. Atau juga kadang-kadang dia tidak suka melamun, Ustaz, tapi suka marah. Marah. Dengerin tuh. Ketika dia marah berlebihan, kalau marah kita terhadap anak, yang anak tersebut memang perlu diarahkan, itu wajar. Iya. Tapi ketika marah itu berlebihan, sampai ada piring terbang, sampai ada sendok garpu dan yang lain sebagainya terbang, nah itu kan berlebihan seperti itu. Iya. Nah juga kadang-kadang penyebab yang lain adalah lantaran dia suka menyendiri. Apa kata kalau ini introvert ya? Introvert. Suka menyendiri, itu juga sangat mudah diganggu oleh bangsa jin. Sebenarnya kalau orang marah itu sendiri tidak usah kerasukan jin juga sudah. Dia itu setan bener itu. Betul. Karena marah itu kan sifatnya setan ya, Ustaz? Betul. Iya. Gimana tuh hadisnya, Ustaz? Apa ya? Hadis Al-ghadabu Masya Allah. Artinya ketika dia marah dalam keadaan berdiri, hendaknya duduk kan, kata Rasulullah ya. Seperti itu. Dan seterusnya, kalau memang seandainya masih sudah berbaring tetap marah aja, usahakan wudhu. Oke. Padamkan rasa marah tadi yang dari syaitan itu dengan air wudhu gitu. Oke. Sholat kemudian kalau sholat. Karena banyak orang-orang yang terkena gangguan-gangguan jin di latar belakangnya mereka tidak melaksanakan ibadah dengan baik pada Allah, atau mereka memang sengaja untuk tidak mengerjakan itu. Masya Allah. Berarti memang asbab ya, sebab-sebab masuknya jin ke dalam tubuh itu tadi sudah diterangkan oleh Ustadz Yudi, bahwa hal-hal yang saya kira yang antum sebutkan tadi hal-hal negatif semua, Ustadz. Artinya menyendiri, suka melamun, suka marah-marah, kemudian ibadahnya tidak rajin, itu semuanya kan hal-hal positif. Dan sebenarnya kalau seseorang itu mengikuti ajaran agamanya dengan baik, Ustaz, Insya Allah, maka tidak akan bisa dimasuki oleh hal seperti itu. Contoh gini, Ustaz Anang, ada orang yang tadinya kesurupan gitu, atau terkena gangguan-gangguan jin gitu ya. Tetapi begitu kesininya kita ruqyah dan kita berikan nasihat-nasihat, masukan-masukan terus kepada dia untuk menjalankan ibadah dengan baik. Ternyata dia sudah menjalankan ibadah dengan baik. Intensitas gangguan-gangguan jin itu berkurang pada dirinya. Berkurang, sangat berkurang. Bahkan sekarang ini dia bisa melawan gangguan itu dengan sendirinya. Dia jadi bisa tidak ketergantungan lagi? Tidak ketergantungan lagi. Tadinya 2 hari sekali datang ke rumah. 2 hari sekali datang ke rumah. Sekarang Alhamdulillah sudah bisa meruqyah dirinya sendiri, sudah bisa meruqyah rumahnya, warungnya, yang tadinya Ustadz, dia mengalami gangguan pada dirinya, dan dia juga mengalami gangguan pada warungnya. Warungnya tidak, dia buka tapi tidak dilihat oleh orang lain, warung itu tutup buka, tutup terus gitu. Wah, ini. Nah itu. Iya. Jadi jin itu jin juga, Ustadz ya? Iya, jin, gangguan-gangguan, dan bisa kita bisa kita simpulkan bahwa itu gangguan sihir. Ada orang-orang yang iri dengki kepada dia, ingin menjadikan usahanya itu bangkrut, ingin menjadikan rumah tangganya itu hancur, bercerai-berai. Dan sekali lagi, sebenarnya kekuatan sihir itu tidak bisa mengalahkan kekuatan agama. Artinya ketika seseorang itu mengikuti ajaran agama yang benar, dia tidak akan mampu dikalahkan oleh sihir itu. Memang pada awalnya, Ustadz, orang tadi kita sudah ruqyah, tapi masih kena gangguan. Dia sudah jaga ibadah, masih kena gangguan. Dia sudah baca Al-Quran, masih kena gangguan. Saya tanya-tanya terus, kira-kira apa nih yang
menyebabkan kok masih bisa terkena gangguan-gangguan gitu. Ya. Diruqyahlah orang itu lagi. Oke. Begitu diruqyah ditanya bangsa jin tadi, kenapa sampai kok kamu masih bisa masuk ke dalam tubuh orang ini dan mengganggu dia? Apa jawabannya? Apa? Saya masuk ketika dia makan tanpa membaca bismillah. Jadi perkara remeh yang sering dilalaikan oleh kita semuanya. Betul. Masya Allah. Jadi masuknya bersama nasi itu? Betul. Makanan? Jadi tanpa membaca bismillah, kata si jin tadi, lalu dia ikut masuk, mengganggu dan menyerang kembali berupa sihir-sihir tadi. Mungkin bukan hanya makan guys, Ustaz. Jadi mungkin ketika tidur tidak berdoa. Ketika tidur juga masuk berdoa ke dalam. juga seperti itu gitu. Terus mohon maaf nih Ustaz, saya sampaikan juga. Oke. Ada lagi dia terkena gangguan lagi. Kok terkena gangguan? Makan sudah dia baca, dia sudah jaga dengan baca bismillah. Minum dia juga seperti itu. Saya bingung kenapa lagi ini? Kita ruqyah lagi, bereaksi lagi. Kita tanya, kenapa masih bisa masuk? Mohon maaf Ustadz, dia masuk ketika berjima tidak membaca doa. Apa tuh jima, Ustadz? Jima itu bersetubuh. Iya. Ya itulah. Berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri tidak membaca doa. Mungkin bukan hanya itu nanti anak yang lahir juga. Betul. Jangan sampai kayak setan ya, Ustaz. Jadi luar biasa ini gangguan-gangguan jin. Sekecil apapun yang tidak dilakukan oleh manusia, tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, kadang-kadang itu menjadi cara bagi mereka untuk masuk. Iya, berkenaan dengan bismillah ini juga Rasulullah SAW kan juga sudah mengingatkan kita. Barang siapa yang memulai pekerjaan tidak membaca bismillah maka khadaj. Ya. Ada yang mengatakan itu artinya bisa cacat, bisa kurang, dan bisa diintervensi oleh setan itu sendiri. Jadi memang ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu itu mesti ada manfaat dan kegunaannya. Itu yang kita yakini. Ketika mau bekerja juga membaca basmalah. Betul. Jadi aktivitas apapun ya kita membaca basmalah itu. Iya, itu basmalah itu sebenarnya juga bisa menjadi tameng ya. Betul, bisa menjadi tameng. Apapun yang menjadi aktivitas kita usahakan diawali dengan membaca basmalah. Baik Ustadz Yudi, menarik sekali. Tapi waktunya sangat terbatas. Nanti kita akan bagi ke part yang kedua, ketiga dan sebagainya. Sebagai penutup di pertemuan pertama ini, kami coba memohon dengan sangat kepada panjenengan untuk sebenarnya apa sih yang harus dibaca atau yang sering dibaca oleh para praktisi ruqyah itu atau oleh para asatidz yang meruqyah itu. Bacaan-bacaan apa saja, dan itu insya Allah semuanya maksur ya, artinya insya Allah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah. Baik, monggo disampaikan kepada baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya untuk menjadi seorang peruqyah itu, dan kita semua sebenarnya bisa meruqyah, tetapi yang harus kita perhatikan adalah ketika kita akan meruqyah, kan yang kita akan hadapi ini kan makhluk gaib, makhluk yang tidak bisa kita lihat. Makhluk yang tidak seperti manusia yang bisa kita lihat, bisa kita raba. Ini kita akan berhadapan dengan bangsa jin. Maka ketika kita akan menjadi seorang peruqyah, yang kita harus lakukan adalah kita bersihkan dulu akidah kita. Ini yang berat. Akidah kita bersihkan, artinya kita tidak lagi meruqyah atau menterapi orang-orang yang terkena gangguan jin itu dengan bersandar kepada selain Allah. Misal dulu di tempat kami itu kalau sudah ada orang-orang tertentu yang ketika melakukan pengobatan orang terkena gangguan jin, dia juga memakai khodam. Memakai khodam dalam wujud-wujud jin-jin, mungkin kalau di Kalimantan lebih banyak pada wujud jin buaya seperti itu. Jadi kita bersihkan. Jangan kita meminta bantuan kepada bangsa jin, jangan kita memakai benda-benda pusaka, jangan kita memakai jimat-jimat. Seperti itu. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Terus setelah itu menjaga ibadah kita. Kita harus bisa menjaga ibadah kita sendiri, baik itu sholat, ataupun membaca Al-Quran, ataupun zikir-zikir yang lain, seperti itu. Terus ketika kita meruqyah, apa yang kita baca? Minimal Al-Fatihah. Itu saja? Minimal Al-Fatihah. Kalau mau ditambah, tambah lagi ayat kursi. Mau ditambah, tambah lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu minimal. Selain kalau memang pengen dengan bacaan-bacaan Quran yang lain, lebih bagus lagi gitu. Kenapa? Karena Al-Quran kan asyifa. Asyifa bagi kita. Seperti itu. Jadi
sangat mudah untuk menjadi seorang peruqyah. Jadi sebenarnya setiap seorang muslim itu semuanya bisa lah. Bisa meruqyah. Karena yang kita bacakan ayat-ayat Al-Quran yang sering kita baca dalam keseharian kita. Kalau baca Quran, Oke. Tapi Ustaz, kendalanya biasanya kurang percaya diri. kurang percaya Nanti diri. takutnya pas ngeruqyah terus Betul. sama jinnya malah di Betul Ustaz. Di awal-awal meruqyah, memang kadang-kadang bangsa jin itu ngenyek kita. Ngenyek kita dia. Bacaanmu salah katanya. Pernah ada yang begitu ya? Terus terang saya waktu membaca saya kan meruqyah dari 2001. Iya. 2001 itu. Meruqyah ketika awal pertama kali meruqyah, bacaan saya tuh Langsung dong. gemetaran gitu. Karena tuh tidak terbiasa. Tapi begitu sudah terbiasa, alhamdulillah. Bahkan teman-teman itu ada yang didonkan bangsa masih amatir-amatir itu ya? Dengan bacaanmu salah. Ngapain kamu baca? Saya juga bisa baca Quran seperti itu katanya. Nah, seperti itu. Iya. Jadi jam terbang lah ya. Jam terbang. Kalau antum sekarang kan jam terbangnya sudah tinggi sekali. Bukannya tinggi sih, banyak. Kan terbang tinggi. Masya Allah. Okay. Jadi memang sangat simpel sebenarnya untuk meruqyah itu Ustaz. Jadi tidak perlu harus hafal Quran 30 juz gitu. Sayang kita waktunya terbatas betul ya. Iya. Seandainya lama di sini mungkin bisa saja ada orang yang memang terindikasi ada gangguan jin, kita ruqyah. Kita buat kelinci percobaan. Kita ruqyah sambil mengajarkan orang-orang di sekitar bagaimana sih cara-cara meruqyah seperti itu. Masya Allah. Okay. Semoga nanti ada kesempatan lagi, diberi panjang umur, sehat. Amin. Apakah nanti antum yang kesini atau kita yang kesana? Nanti kita bawa orang yang siap untuk diruqyah. Insya Allah. Oke, Masya Allah. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, dari apa yang telah kita bahas tadi dengan beliau, dengan Ustadz Guru Yudi kita, bahwa memang sihir itu ada, godaan jin itu ada, dan jin itu akan masuk. Mohon maaf, ini jin kafir ya, bukan jin muslim. Sedikit saja ini. Ketika jin itu mengganggu manusia, dia sudah berbuat zalim. Entah itu jin muslim. Oh, ada yang jin muslim yang berbuat zalim ya? Ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia ngapain? Ya kan? Tapi nanti biasanya indikasinya kebaikan terus ya? Awalnya memang diarahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, diingatkan sholat, diingatkan ini, diingatkan itu. Tapi kita pikir secara logika aja Ustadz Anang. Adakah bangsa jin itu memberikan bantuan-bantuan kepada manusia secara gratis? Ujung-ujungnya kan nanti akan diperalat dengan harus menyiapkan minimal Ustadz, ketika mereka ingin menggelincirkan kita untuk bermusyrik kepada Allah, minimal nanti mereka akan minta sebutir telur, dia akan minta seekor lalat, dan seterusnya seperti itu. Jadi memang jin itu kayak manusia lah ya? Iya. Ya, saya itu dulu pemahaman saya jin muslim itu ya baik terus gitu. Ternyata enggak juga ya. Tidak. Nanti kalau memang dia sedang khilaf ya. Betul. Dalam Al-Qur'an kan surah Al-Jin kan dijelaskan oleh Allah seperti itu. Baik, menarik sekali pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama bahwa jin itu akan masuk melalui jalan-jalan yang memang ketika seseorang futur ya, mungkin ya ketika seseorang sedang lemah iman, sedang bermaksiat kepada Allah, maka dari situlah jin akan masuk, atau ketika memulai segala sesuatu dengan tanpa membaca bismillah, maka disitulah masuk. Kemudian yang kedua, kita harus percaya bahwa sihir itu ada, dan sihir itu dari jin ya. Jadi kalau malaikat tidak mungkin ya untuk sihir. Kemudian yang ketiga, bahwa ternyata kita masing-masing bisa meruqyah diri kita masing-masing. Jadi bagi yang belum akut ya mungkin Ustaz ya, artinya yang masih biasa-biasa saja bisa membaca wirid-wirid itu, yang maksur itu. Tetapi bagi yang mungkin sudah kayak penyakit itu sudah stadium sekian, mungkin perlu bantuan dari para asatid ahli-ahli peruqyah. Baik, saya kira itu pemirsa, dan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani kita, zahiran wa batinan, dan kita bisa selalu menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, rumah kita, tempat tinggal kita, masyarakat kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Saya kira itu, dan sekali lagi tayangan ini bisa disaksikan di dua channel ya, channel Guru Yudi dengan channel Anang Wahid Official. Nanti deskripsi kami tayangkan di bawah. Silahkan bagi yang belum subscribe,
supaya subscribe, karena insya Allah akan ada kebaikan-kebaikan yang panjenengan Dan dapatkan. diingat Ustadz, subscribe itu gratis. Oh, Masya Allah, subscribe itu gratis guys. Oke, saya kira itu. Dan insya Allah ila liqa, kita bertemu lagi dalam keadaan yang sehat, yang baik insya Allah fi ayyamin ma. Dan kami akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.